Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal program linier. Soal program linier dalam bentuk soal cerita. Bagaimana cara penyelesaiannya? Mari kita langsung saja ke soal. Seorang ibu rumah tangga mempunyai 4 kg tepung beras dan 4,5 kg tepung terigu untuk membuat dua jenis kue A dan B. Setiap potong kue A memerlukan 200 gram tepung beras dan 300 gram tepung terigu. Sedangkan setiap potong kue B memerlukan 200 gram tepung beras dan 150 gram tepung terigu. Jika kue A akan dijual dengan harga Rp70.000 per buah dan kue B akan dijual dengan harga Rp50.000 per buah, maka pertanyaan adalah A. Buatlah model matematikanya. B. Fungsi objektif yang menyatakan besarnya penjualan kue tersebut. C. Gambarlah grafik daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan tersebut. D. Berapakah jumlah masing-masing kue yang dibuat agar diperoleh penjualan maksimum? Hitunglah pula berapa rupiah penjualan maksimumnya. Pertanyaan yang pertama, buatlah model matematikanya. Mari kita ulas kembali soal di atas. Kalimat yang pertama adalah seorang ibu rumah tangga mempunyai 4 kg tepung beras dan 4,5 kg tepung terigu untuk membuat dua jenis kue A dan kue B. Kalimat yang kedua, setiap potong kue A memerlukan 200 gram tepung beras dan 300 gram tepung terigu. Kalimat yang ketiga, sedangkan setiap potong kue B memerlukan 200 gram tepung beras dan 150 gram tepung terigu. Kalimat yang keempat, jika kue A akan dijual dengan harga Rp70.000 per buah dan kue B akan dijual dengan harga Rp50.000 per buah. Langkah selanjutnya adalah kita misalkan dari soal di atas. Apa yang akan dibahas adalah tentang bagaimana cara membuat kue A dan kue B, bukan tentang bagaimana membuat tepung beras dan tepung terigu. Oleh sebab itu kita misalkan X itu kue A dan Y kue B, karena masalah di atas akan membuat kue A dan kue B. Langkah selanjutnya kita buat tabel. Kita buat tabel seperti ini ya. Kita isi di sini X itu kue A, kemudian Y sama dengan kue B. Mari kita kembali ke kalimat-kalimat di atas. Saya akan pilih kalimat yang kedua dulu ini. Kita baca ya. Setiap potong kue A memerlukan 200 gram tepung beras dan 300 gram tepung terigu. Jadi kue A itu memerlukan 200 gram tepung beras dan 300 gram tepung terigu. Mari kita isikan di tabel ini. Kue A memerlukan tepung beras sebanyak 200 gram. Kemudian tepung terigu sebanyak berapa ini? Oke, 300 gram. Ini untuk mengisi kalimat yang kedua. Kemudian kita pilih lagi kalimat yang ketiga ini. Sedangkan setiap potong kue B memerlukan 200 gram tepung beras dan 150 gram tepung terigu.
Mari kita isikan ke tabel. Kue B memerlukan tepung beras sebanyak berapa? Sebanyak 200 gram. Kemudian tepung terigu sebanyak 150 gram. Oke. Selanjutnya kita ke kalimat yang pertama. Seorang ibu rumah tangga mempunyai 4 kg tepung beras dan 4,5 kg tepung terigu untuk membuat dua jenis kue A dan B. Oke, jadi jumlah tepung beras ya berapa ini? Oke, 4 kilo ya. Berarti sini kurang dari 4 kilo. Kenapa kurang dari? Karena persediaan ibu rumah tangga tadi adalah 4 kilo. Jadi di sini kita kasih tanda kurang dari ya. Jadi dalam buat kue tidak boleh melebihi 4 kilo karena persediaannya hanya 4 kilo. Karena di dalam tabel ini menggunakan ukuran gram, ini gram, maka kita ubah dulu nih. 4 kilo sama dengan berapa gram? Oke, betul sekali, sama dengan 4.000 gram ya. 4.000 gram. Kemudian tepung terigu. Tepung terigu ada persediaan 4,5 kilo. Ya, jadi kita isikan di sini kurang dari 4,5 kilo. Kurang dari itu karena persediaannya hanya 4,5 kilo tepung terigu. Jadi dalam pembuatannya nanti tidak boleh melebihi dari 4,5 kg tepung terigu. 4,5 kita konversi ke gram jadi 4.500 gram. Selanjutnya kita ke kalimat yang keempat. Jika kue A akan dijual dengan harga Rp70.000 per buah dan kue B akan dijual dengan harga Rp50.000 per buah, maka akan kita isikan di tabel ini. Ini termasuk adalah harga kue ya. Harga kue A harganya berapa tadi? Oke, harganya Rp70.000. Kemudian kue B harganya Rp50.000. Sehingga kalau dijumlahkan menjadi Z sama dengan atau Rp70.000 X ditambah Rp50.000 Y, atau tanda RP-nya kita hilangi menjadi Z sama dengan 70.000 X ditambah 50.000 Y. Ini yang merupakan nanti menjadi fungsi objektif untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Mari kita perhatikan tabel yang sudah kita buat tadi ya, untuk membuat model matematikanya. Model matematika yang pertama adalah 200x ditambah 200y kurang dari atau sama dengan 4000. Ini dari mana? Dari ini ya, ini 200x kemudian 200y kurang dari 4000 ya. Jika ditulis model matematika yang pertama adalah 200x ditambah 200y kurang dari atau sama dengan 4000. Kemudian yang kedua adalah 300x ditambah 150y kurang dari atau sama dengan 4500. Itu berasal dari sini. 300x ditambah 150y kurang dari atau sama dengan 4500 ya. Jadi berasal dari situ ya, 300x ditambah 150y kurang dari atau sama dengan 4500. Kemudian yang ketiga adalah x lebih dari atau sama dengan 0. Tentu kue A atau x tadi adalah kue A tentu lebih dari 0 ya, karena akan membuat kue tentu positif. Kemudian yang keempat juga sama, Y atau kue B juga positif atau Y lebih dari sama dengan 0, karena tidak mungkin membuat roti itu negatif, berarti positif. Sehingga kita bisa sederhanakan
model matematika di atas menjadi, ya, coba kita sederhanakan. Ini 200x ditambah 200y kurang dari atau sama dengan 4000. Kita bagi 200 ya, kita bagi 200 sehingga menjadi x ditambah y kurang dari 20 ya, kita bagi 200. Kemudian yang kedua, model matematika yang kedua, 300x ditambah 150y kurang dari sama dengan 4000. Kita bagi 150, kita bagi 150 sehingga menjadi ini ya, 2x ditambah y kurang dari sama dengan 30. Paham tidak ini? Paham ya? Kemudian yang ketiga 4 tetap ya, x positif, y positif. Jadi model matematikanya adalah x ditambah y kurang dari 20, kemudian 2x ditambah y kurang dari sama dengan 30, x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari atau sama dengan 0. Langsung ke pertanyaan kedua. Fungsi objektif yang menyatakan besarnya penjualan kue tersebut adalah yang mana? Perhatikan di sini. Itu harga kue sudah dibentuk menjadi Z sama dengan 70.000 X ditambah 50.000 Y. Mari kita pindahkan. Jadi fungsi objektif yang menyatakan besarnya penjualan kue adalah Z sama dengan 70.000 X ditambah 50.000 Y. Pertanyaan yang ketiga adalah gambarlah grafik daerah penyelesaian sistem kerjasama tersebut. Mari kita tulis kembali model matematika yang sudah kita peroleh tadi di soal yang pertama. Sudah kita peroleh bahwa model matematikanya adalah X ditambah Y kurang dari sama dengan 20, 2X plus Y kurang dari atau sama dengan 30, X lebih dari atau sama dengan 0, Y lebih dari atau sama dengan 0. Mari kita gambar grafiknya. Pertama kita akan menggambar persamaan yang pertama, yaitu X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 20. Langkah awal kita akan menggambar garis X ditambah Y sama dengan 20. Untuk menggambar garis X plus Y sama dengan 20, kita memerlukan minimal 2 titik. Untuk mempermudah akan kita buat tabel seperti ini X, Y, kemudian X nya kita isi 0, Y nya kita isi 0. Akan kita isikan kotak yang belum terisi ya. Kalau X nya 0 dimasukkan ke persamaan X ditambah Y sama dengan 20, maka akan menemukan ya, Y nya berapa? Kalau X nya kita ganti 0, jadi 0 tambah Y sama dengan 20, 0 tambah Y sama dengan 20, maka Y nya ketemu 20. Kemudian untuk Y sama dengan 0, kita masukkan ke persamaan X ditambah Y sama dengan 20, maka X ditambah 0 sama dengan 20, maka X nya juga ketemu 20. Mari kita gambar garis X ditambah Y sama dengan 20 pada grafik sumbu X dan sumbu Y. Kita gambar dulu ya, ini sumbu X, kemudian ini sumbu Y. Sudah kita peroleh bahwa titiknya adalah 0,20, artinya X nya 0, Y nya 20 ya. Dimana ini coba, ini 0 ya, X nya 0, Y nya 20 ya, kira-kira di sini ya, 20. Kemudian titik yang kedua yaitu 20,0, berarti X nya 20, Y nya 0 ya. X nya 20, Y nya 0 ya, berarti kira-kira di sini ya, kira-kira di sini. Ini titik 20,0. Sudah kita peroleh 2 titik yaitu 0,20, kemudian yang di sini 20,0.
Setelah itu kita hubungkan sebuah garis lurus ya, kita buat garis lurus ya dari titik 0,20 dan titik 20,0. Sudah kita peroleh ini garis X ditambah Y sama dengan 20. Bagaimana untuk menggambar daerah X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 20? Itu caranya kita ambil titik uji ya, titik uji 0,0 ini yang mudah ya. Kita ambil satu titik, bisa di bawah garis atau di atas garis, bebas ya, tapi untuk mempermudah kita ambil titik 0,0 yaitu di bawah garis X ditambah Y sama dengan 20. Coba kita masukkan titik 0,0 ke dalam pertidaksamaan X ditambah Y kurang dari sama dengan 20. Kita masukkan, X nya kita ganti 0, Y nya kita ganti 0, berarti 0 tambah 0 berarti 0. 0 kurang dari atau sama dengan 20. Benar apa salah ini? 0 kurang dari atau sama dengan 20? Ya, oke. Jawabnya benar. Oleh sebab itu tadi kita ambil titik 0 ya, titik 0 itu di bawah garis, maka di bawah garis itu berarti benar ya, kita tulis B. Berarti yang atas, di atas garis adalah salah ya. Jadi yang bawah itu benar, yang atas salah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengarsir yang daerah yang salah dulu ya. Yang daerah salah kita arsir ya, yang daerah salah kita arsir ya, sehingga menjadi seperti ini ya. Jadi yang salah kita arsir. Dilanjutkan kita menggambar daerah penyelesaian dari pertidaksamaan yang kedua, yaitu 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 30. Jadi langkah awal kita tentukan garis 2X ditambah Y sama dengan 30. Caranya sama seperti tadi, kita buat tabel dulu ya. X nya kita isi 0, kemudian Y nya kita isi 0. Kemudian kita tentukan kolom yang belum terisi. Ketika X nya 0 berarti 2 kali 0 ditambah Y sama dengan 30. 2 kali 0 0 berarti 0 tambah Y, jadi Y nya ketemu 30. Ketika Y nya kita isi 0, Y nya diisi 0, berarti 2X ditambah 0 berarti 2X. 2X sama dengan 30 ya, 2 kali berapa sama dengan 30? Setelah itu 15, jadi X nya 15. Mari kita hubungkan kedua titik ini, yaitu titik 0,30 dan 15,0 ya. Titik 0,20, 0,30, 0,30 kira-kira di sini ya. Ini 30. Kemudian titik 15 di sini ya, 15,0. Kira-kira di sini 15,0. Kemudian dua titik ini, titik 0,30 dan titik 15,0 kita buat garis lurus ya, kita buat garis lurus. Oke. Setelah garis ini terbentuk, akan kita uji titiknya untuk menentukan daerah dari 2X plus Y kurang dari atau sama dengan 30. Mari kita uji, kita pilih kembali titik ujinya, yaitu titik 0,0. Akan kita ujikan ke pertidaksamaan 2X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 30. Mari kita masukkan titik 0,0 nya, jadi 2 kali 0 ditambah 0 ya, tetap 0. Apakah 0 kurang dari 30? Jawabnya benar ya. Titik 0,0 itu berada di bawah garis 2X plus Y sama dengan 30 ya, dari di bawah, berarti yang bawah betul. Kemudian yang di atas garis itu salah ya. Kemudian pada kesempatan kali ini yang salah kita arsir ya, daerah yang salah kita arsir ya, seperti ini kita arsir. Selanjutnya
kita akan menggambar daerah dari X lebih dari atau sama dengan 0. Langkah awal kita buat garis X sama dengan 0. Garis X sama dengan 0 sama artinya dengan sumbu Y atau berimpit dengan sumbu Y. Mana sumbu Y? Yaitu yang vertikal ya. Ini yang vertikal, atau sumbu Y sama artinya dengan garis X sama dengan 0. Ini ada dua daerah ya, daerah kanan dan daerah kiri. Jelas daerah kanan itu positif, daerah kiri ini negatif. Maka dapat disimpulkan karena X lebih dari sama dengan 0 itu positif, maka daerah kanan itu benar, daerah yang kiri salah. Pada kesempatan kali ini yang kita arsir yang salah. Kita arsir ya, sehingga menjadi seperti ini. Selanjutnya kita gambar ketidaksamaan yang terakhir, yaitu Y lebih dari atau sama dengan 0. Sama seperti tadi, kita buat garis Y sama dengan 0. Garis Y sama dengan 0 sama artinya dengan sumbu X, karena garis Y sama dengan 0 berimpit dengan sumbu X. Di sini letak sumbu X. Sumbu X adalah horizontal. Garis X adalah sumbu X adalah horizontal, maka ada daerah atas dan bawah. Ya, ada daerah atas dan bawah. Jelas daerah atas itu positif, daerah bawah itu negatif. Ya. Karena di sini adalah Y lebih dari atau sama dengan 0 artinya positif, maka daerah atas itu benar, daerah yang bawah itu salah. Pada kesempatan kali ini yang kita arsir yang daerah yang salah, yang bawah ya, kita arsir sehingga menjadi seperti ini ya. Oke. Sehingga coba perhatikan, ada daerah yang diarsir dan daerah yang tidak diarsir. Jelas daerah yang tengah ini adalah daerah yang bersih ya, dari arsiran ya. Oleh sebab itu, maka daerah yang bersih ini kita beri nama daerah penyelesaian. Kemudian kita simpulkan gambar grafik daerah penyelesaian sistem berdasarkan yang dimaksud adalah bahwa daerah DP akan kita arsir sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Jadi inilah gambar dari grafik daerah penyelesaian sistem berdasarkan yang dimaksud. Pertanyaan keempat, berapakah jumlah masing-masing kue yang dibuat agar diperoleh penjualan maksimum? Hitunglah pula berapa rupiah penjualan maksimumnya. Untuk menjawab pertanyaan keempat, kita tampilkan dulu daerah penyelesaian yang sudah kita peroleh tadi, bahwa nilai maksimum itu berada di titik-titik pojok daerah penyelesaian. Kita perhatikan daerah penyelesaian berbentuk segi 4. Titik pojok yang pertama kita beri nama dulu dengan titik nama titik O. Titik yang ini 15,0 kita beri nama titik A. Pertemuan antara kedua garis ini kita beri nama titik B. Kemudian yang titik 0,20 kita beri nama dengan titik C. Kemudian kita ingat kembali fungsi objektif penjualan kue yang pada soal B tadi adalah Z sama dengan 70.000 X ditambah 50.000 Y. Kemudian kita buat tabel. Di sini kita tulis titik. Kemudian di sini adalah fungsi objektifnya, yaitu Y sama dengan 70.000 X ditambah 50.000 Y, kemudian keterangan. Titik-titik yang sudah kita peroleh tadi adalah yang pertama titik O ya. Titik O. Koordinatnya 0,0. Kemudian titik A. Titik A berapa? Ya, titik A 15,0. Kemudian ini titik B. Ya, titik B belum kita ketahui ya. Kita tulis dulu B sama dengan. Nanti kita cari
Kemudian yang keempat, titik C ya. Berapa titik C? Ya betul, titik C 0,20. Selanjutnya kita akan menentukan titik B. Bagaimana cara menentukan koordinat titik B? Titik B adalah titik potong antara dua garis. Garis apa? Itu mari kita ingat, yaitu garis X ditambah Y sama dengan 20 dan garis 2X ditambah Y sama dengan 30. Bagaimana cara menentukan nilai X dan Y pada persamaan ini? Yaitu kita eliminasi ya. Kita eliminasi fungsi Y-nya. Biar fungsi Y ini hilang, maka kita kurangi ya. Y kurangi Y 0 ya. Kemudian X dikurangi 2X menjadi min X. Kemudian 20 kurangi 30, ketemunya negatif 10. Jadi X sama dengan 10. Kemudian kita substitusikan X sama dengan 10 ke persamaan pertama ya. Persamaan X ditambah Y sama dengan 20, sehingga memperoleh 10 ditambah Y sama dengan 20. Y sama dengan 20 kurangi 10 ya, kita pindah ruas 10 nya jadi min 10. Jadi Y sama dengan 10, sehingga kita peroleh titik B berapa? Ya betul, jadi titik B 10,10. Mari kita pindahkan titik 10,10 ke dalam tabel. Setelah itu kita masukkan titik 0,0 ke dalam fungsi objektifnya ya. Jelas Y-nya 0 ya, karena koordinatnya 0,0, itu 70.000 kali 0 ditambah 50.000 kali 0, jelas 0 ya. Kemudian titik A kita masukkan, titik A itu 15,0, sehingga Y sama dengan 70.000 kali 15 ditambah 50.000 kali 0, sehingga ketemunya adalah 1.050.000. Kemudian titik B kita masukkan ke dalam fungsi objektif, hingga Y sama dengan 70.000 kali 10 ditambah 50.000 kali 10, sehingga nanti ketemunya 700.000 ditambah 500.000 berapa? Ya betul, 1.200.000. Yang terakhir titik C kita masukkan ke fungsi objektif, sehingga ketemu Y sama dengan 70.000 kali 0 ditambah 50.000 kali 20, sudah sama dengan 1 juta. Kita perhatikan keempat hasil akhirnya. Yang pertama Y sama dengan 0, yang kedua Y sama dengan 1.050.000, yang ketiga Y sama dengan 1.200, dan yang keempat Y sama dengan 1 juta. Dari keempat hasil tersebut, mana yang paling besar? Betul, ini yaitu 1.200.000, sehingga pada titik B 10,10 menghasilkan 1.200.000, ini maksimum. Sehingga kita dapat menjawab pertanyaan jumlah masing-masing kue yang dibuat agar diperoleh penjualan maksimum, yaitu pada titik B ya, titik 10,10. Dulu sudah kita misalkan X nya itu kue A, Y nya kue B. Jadi dapat disimpulkan jumlah masing-masing kue yang dibuat agar diperoleh penjualan maksimum adalah 10 kue A dan 10 buah kue B. Pertanyaan yang terakhir, besar rupiah penjualan maksimumnya adalah berapa? Sudah terlihat bahwa penjualan terbesarnya adalah 1.200.000 rupiah. Demikian pembahasan tentang soal program linear dalam bentuk soal cerita. Kita ketemu lagi di lain kesempatan.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.